Sebelumnya, terima kasih sudah berkunjung ke Global Art Sedayu City. Boleh tahu tujuan berkunjung ke Global Art untuk apa, Mami? Baik, perkenalkan saya Misanti. Di sini kami biasanya dipanggil Miss atau Mister. Baik, sebelumnya Misanti akan menjelaskan terlebih dahulu histori dari Global Art. Global Art adalah perusahaan franchise dan siapapun dapat memiliki Global Art dengan membeli franchise-nya. Global Art didirikan oleh founder kami yaitu Mr. Mahairgo di Malaysia pada tahun 1999. Dan di tahun 2025 ini Global Art sudah tersebar di 23 negara. Global Art masuk ke Indonesia itu pada tahun 2004 dan di tahun 2025 ini Global Art sudah memiliki lebih dari 100 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Global Art di Indonesia itu sudah 21 tahunan ya Mami. Lalu banyak orang tua yang tahunya Global Art ini adalah les gambar. Apakah Mami tahunya seperti itu juga? Baik, Misanti akan jelaskan bahwa Global Art adalah les kreativitas dengan pendekatan atau media art 2 dimensi dan 3 dimensi. Di dalamnya terdapat beberapa program 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang pertama itu ada per program atau program utama kami yaitu visual art, yaitu menggambar dan mewarnai dengan konsep cerita. Di dalamnya terdapat level-level yang akan disesuaikan dengan kemampuan anak di usianya. Yang kedua itu ada enhancement program atau program tambahan. Yang pertama itu ada 3 dimensi, yaitu jig clay, craft, cultural art, dan deco art. Untuk 2 dimensi itu ada comics and cartoon dan acrylic painting. Dari kesemua program art 2 dimensi dan 3 dimensi tersebut itu bertujuan untuk melatih dan menuangkan kreativitas pada anak melalui teknik gambar dan warna. Salah satunya melalui core program kami itu untuk meningkatkan fokus pada anak, meningkatkan rasa percaya diri, dan juga memberikan stress release bagi anak. Lalu karena core program yaitu visual art, menggambar dan mewarnai, nah inilah yang terkenal di luar Global Art sebagai les gambar. Lalu banyak orang tua yang datang kepada kami dan bertanya apa perbedaan les gambar dan les gambar di Global Art. Apakah Mami tahu perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art? Oke, baik, izinkan Misanti untuk menjelaskan perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Perbedaannya sendiri sebenarnya jauh berbeda ya Mami antara les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Yang pertama itu ada pada tujuannya Mami. Kalau les gambar di luar itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam mewarnai dan menggambar. Sedangkan kalau di Global Art itu berbeda Mami. Global Art ini bertujuan untuk mengarahkan anak pada industri kreatif. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, kalau Global Art ini adalah les kreativitas dan yang Mami tahu Global Art ini memiliki slogan yaitu Think Kreatif. Nah, yang kedua, aliran seni yang digunakan di mana uh, les gambar di luar itu biasanya menggunakan 2 aliran seni yaitu fine art dan realis. Apakah Mami tahu atau pernah mendengar kedua aliran seni tersebut? Oke, baik, Nisanti akan jelaskan. Yang pertama itu ada aliran seni fine art, yaitu aliran seni yang mengutamakan kepuasan pembuatnya. Jadi mau orang lain tidak suka, orang lain tidak mengerti, itu tidak menjadi masalah. Ini lebih ke idealis. Nah, kalau untuk yang realis itu adalah karya seni yang menyerupai atau semirip mungkin dengan objek yang ditiru. Jadi semakin mirip, semakin sama, atau semakin nyata, maka value-nya akan semakin. Contohnya itu pada contohnya itu buah apel atau buah lainnya atau hewan-hewan itu digambar atau dibuat semirip mungkin, menyerupai mungkin, maka nilainya akan semakin tinggi. Lalu di Global Art itu berbeda, Mami. Global Art tidak menggunakan kedua aliran seni tersebut. Global Art menggunakan aliran seni yaitu commercial art. Commercial art adalah karya seni yang mengutamakan nilai jual dan konsep. Nah, contoh dari commercial art ini tadi, Mami, kalau buah apel di realis itu bentuknya 3 dimensi, lalu menyerupai bentuk aslinya. Sedangkan kalau commercial art, Mami, itu contohnya pada gambar apel di
logo HP iPhone. Nah, itu eh, yang ditonjolkan adalah gigitan pada apelnya. Nah, itulah yang disebut sebagai komersial art. Contoh lainnya itu Mami ada pada baju yang kita gunakan sehari-hari, mobil, bangunan, itu adalah komersial art. Lalu yang perbedaan ketiga itu adalah teknik yang digunakan Mami. Kalau di luar eh, global art itu menggunakan dua teknik saja Mami, yaitu menggambar dengan benar dan mewarnai dengan benar. Sedangkan di global art itu lebih komplit Mami. Global art itu menggunakan empat teknik, yaitu teknik penarikan konsep, teknik layering, teknik menggambar dengan benar, lalu teknik mewarnai dengan benar. Nah, pada teknik penarikan konsep ini terbagi lagi menjadi dua, Mami, yaitu teknik tokoh utama itu mau dijadikan seperti apa. Jadi anak-anak itu harus bisa sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, atau se-out of the box mungkin. Makanya bisa saja yang ada yang tidak ada di dunia ini ada di global art. Intinya harus eh, punya alasan dan positif. Yang kedua itu adalah ide atau yang kita sebut sebagai my story. Ide tersebut itu yang dituangkan ke dalam teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan nah, nah sehingga global art ini masuknya ke pendidikan otak kanan. Nah, lebih ke otak kanan karena kreativitas itu adanya di otak kanan, otak kiri, Mami. Nah, jadi di Indonesia sendiri itu dari TK bahkan sampai kuliah itu hanya menggunakan otak kiri, ya. Hitung, hafal, bahasa itu akademik ya, Mami. Nah, sedangkan kalau pendidikan di luar negeri, terutama di negara maju itu, pendidikan otak kanan dijadikan sebagai fondasi sebelum memasuki akademik. Nah, salah satu contohnya itu ada di Jerman, Mami. Di Jerman, pendidikan otak kiri itu baru diberikan kepada anak setelah kelas 3 SD. Nah, sebelum itu mereka memberikan pendidikan otak kanan. Nah, itu ada tujuannya, Mami. Tujuannya itu tadi untuk um, melatih fokus pada anak, memberikan rasa percaya diri bagi anak, dan juga untuk anak dapat bisa mengatur emosinya, sehingga mereka itu mampu atau bisa masuk kepada pendidikan otak kiri. Nah, karena apa? Karena pendidikan otak kiri itu tadi Mami membutuhkan fokus, rasa percaya diri, dan juga pengaturan emosi agar mereka itu bisa lebih mahir dalam menghitung, membaca, ataupun menghafal. Nah, bedanya di Indonesia, Mami, dari TK itu kita tuh sudah diharuskan bisa membaca, menghafal, dan bahasa. Nah, akibatnya apa? Les, bimbel itu banyak bertumbuh subur di luar sekolah. Karena apa? Karena di saat mereka di sekolah itu mereka tidak dapat fokus, rasa percaya dirinya belum ada, untuk pengaturan emosinya itu belum baik, sehingga eh, pendidikan otak kanan itu sangat dibutuhkan Mami. Nah, global art itu lebih mengutamakan kepada pendidikan otak kanan tersebut untuk mempersiapkan anak-anak dalam atau sebelum eh, memasuki pendidikan otak kiri. Nah, kalau yang Mami lihat banyak orang tua atau review di Google itu yang senang anak-anaknya itu tidak hanya kemampuannya itu semakin meningkat dalam mewarnai dan menggambar, tetapi anak-anak juga bisa jadi lebih fokus, bisa memiliki rasa percaya diri, dan juga bisa mengatur emosinya. Nah, mungkin itu saja dari saya, Mami. Sekian dan terima kasih.